Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini adalah video lanjutan dari materi tentang networking sebelumnya. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mensimulasikan beberapa layanan jaringan, diantaranya adalah DHCP server, web server, dan domain name server. Nah, yang sudah kita praktekkan dengan menggunakan sistem operasi sebenarnya, walaupun di komputer virtual, ini pakai VirtualBox, tapi kita gunakan sistem operasi yang sebenarnya, kita sudah membahas tentang yang DHCP server ataupun Dynamic Host Configuration Protocol. Artinya adalah layanan server yang memberikan IP address secara otomatis untuk komputer klien. Ya, nah untuk mengingatnya kembali, saya coba jalankan ini. Windows XP-nya, kemudian saya jalankan juga Debian-nya sebagai server. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagian yang keduanya, yaitu web server. Ya, web server ini adalah layanan service ataupun service dari komputer server ataupun dari komputer induk ini, yang mana dia bisa menerima ataupun memproses request dari klien ya melalui web browser ya. Jadi coding-coding HTML, PHP, ya, Ajax dan sebagainya itu bisa ditampilkan di halaman web browser pada komputer klien. Nah, di simulasi sebelumnya kita uji coba ya. Ini saya klik komputer klien. Kemudian saya pilih desktop dan saya pilih web browser. Nah, kita tahu di sini IP dari server adalah 192.168.1.100. Jadi kita masukkan IP dari server 192.168.1.100. Enter. Nah, ini sudah ada. Ya, Cisco Packet Tracer, selamat datang di web server kami. Yang tampil di sini adalah coding HTML sebenarnya. Ya, namun yang tampil di web browser merupakan halaman sesuai dengan yang diprogram oleh si programmer melalui halaman HTML ataupun PHP tadi, ya. Nah, ini kalau pada komputer Windows, kalau belajar web editing ataupun web programming itu biasanya menggunakan XMPP ya. Di mana di situ ada paket Apache, MySQL, PHP, Perl dan lain-lain. Nah, ini ibaratnya adalah file index HTML yang ada di folder htdocs ya. Kalau di komputer ini simulasi di Cisco ini kita klik di sini, adanya di menu service HTTP ya, seperti video sebelumnya. Nanti bisa lihat di end screen video yang mana. Kalau misalkan lupa, nanti ada di end screen, silahkan diklik video sebelum yang ini. Nah, ini ada index HTML. Ini kita klik edit. Nah, inilah yang tampil tadi. Selamat datang di server kami. Inilah yang tampil dengan coding-coding seperti ini. Namun yang tampil hanya hasil dari codingan tersebut. Ya, kita buka kembali halaman web dari servernya. Nah, ini dia tampilnya seperti ini. Jadi tidak ada yang coding-coding seperti tadi. Nah, ini dari simulasi. Sekarang kita tutup simulasi ini. Kita akan gunakan langsung di sistem operasi yang sesungguhnya. Ini adalah sistem operasi Debian, sama seperti yang lalu. Ini juga Windows XP sebagai klien. Kita lihat minggu lalu ya, kita sudah membahas ataupun kita sudah melakukan uji coba terhadap DHCP server. Kita lihat DHCP servernya masih jalan apa tidak. Kita login dulu di komputer servernya. Ingat, loginnya jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita mau lihat DHCP servernya masih aktif atau tidak dengan cara ketika perintah etc init.d. Kemudian nama paketnya kalau untuk DHCP itu adalah isc DHCP server. Di beberapa versi ada yang DHCP 3 server, tapi di versi ini adalah versi 7 Debian Wheezy ya, 75 itu adalah isc DHCP server. Kemudian kita ketikkan status. Nah, di sini tertulis status of isc DHCP server .2 DHCP is running. Berarti service DHCP yang kita buat sebelumnya itu masih running, di mana seharusnya komputer klien kita ini tetap mendapatkan IP secara otomatis dari server ini. Kita lihat di sini di bagian network. Kalau menggunakan Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10, cari menu network
and Sharing Center. Kemudian cari untuk konfigurasi IP. Kalau di XP ini tinggal double klik, kemudian kita klik support dan kita klik detailsnya di sini. IP-nya adalah 10.3, 192.168.10.3. Gateway-nya adalah 10.1. Berarti 10.1 itu adalah alamat IP dari server ini, ya. Nah, kita lihat di sini address type-nya adalah assigned by DHCP. Berarti dia mendapatkan IP yang diberikan oleh DHCP server tadi. Kita buktikan di kolom general, kita klik properties, kita klik double ini TCP/IP. Nah, di sini tidak ada IP address yang kita konfigurasi. Itu menandakan bahwa konfigurasi IP address-nya dilakukan oleh server. Nah, itu adalah materi pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari simulasi yang saya tunjukkan tadi, yaitu kita akan membuat web server pada sistem operasi yang sesungguhnya ini. Nah, web server sudah saya jelaskan tadi, apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Lalu kita akan buat di sistem operasi yang sesungguhnya ini, bagaimana cara melakukan konfigurasi web server secara singkat. Nah, kita perlu tahu di Debian ini, kalau yang tadi untuk DHCP server itu nama paketnya adalah ISC DHCP server. Kalau untuk web server nama paketnya adalah Apache ataupun Apache 2. Dalam versi ini kita akan gunakan yang web server Apache 2. Perintahnya masih sama seperti perintah pada video sebelumnya, yaitu kita ketikkan apt minget spasi install nama paket. Nah, nama paketnya tadi adalah Apache 2. Kemudian kita enter. Ya, saya ulangi. Perintahnya apt minget install nama paket. Ya, paketnya adalah Apache 2, ketik enter. Nah, di sini ada pesan Debian GNU Linux 75 Wizi, ya. Dia memerlukan DVD binary 1. Nah, paket dari Debian 75 ataupun Debian Wizi ini ada 3 DVD. DVD 1, DVD 2 dan DVD 3. Ya, Debian 8 dan ke atas juga ada 3 DVD. Ya, kecuali Debian 5 itu kalau tidak salah saya itu cuma 1 DVD. Nah, di sini ternyata ketika kita mau melakukan instalasi Apache 2 tadi, Apache 2 tadi ada di DVD 1. Karena ini komputer virtual, DVD-nya nggak ada, dicabut, ya. Nah, jadi kita bisa mengarahkan kembali di mana posisi DVD 1 itu. File ISO-nya itu ada di mana? Dengan cara klik di sini. Ya, yang lambang CD tapi dalam keadaan mati, kita klik kanan. Kemudian di sini kebetulan saya sudah punya di sini Debian 75 DVD 1. Artinya ini yang sudah pernah dipakai. Jika di sini kosong, pilih yang ini. Create or choose a disk image. Ya, choose or create disk image. Kita klik. Kemudian kita seumpamanya di sini tidak ada, ya. Ini misalkan ini saya remove gitu kan, ataupun kita buang. Kita bisa nambah di sini, ya. Kita klik tambah di sini ataupun add. Kemudian nanti kita akan arahkan ke mana kita menyimpan file dari ISO tersebut. Nah, di sini. Ini DVD 1, DVD 2, DVD 3, ya. Misalkan saya mau menambahkan DVD 2. Saya tambahkan DVD 2. Terus saya tambahkan lagi, misalkan saya mau menambahkan DVD 3. Saya tambahkan DVD 3. Oke, saya refresh. Apakah ada perubahan? Oke, ternyata tetap, ya, DVD 1, DVD 2, DVD 3 sudah saya masukkan semua. Kemudian saya klik choose. Nah, sekarang di sini kita masukkan DVD 1. Klik kanan, ulangi sekali lagi dan kita pilih. Ini kan DVD 3 yang terpilih, ya. Nah, kita pilih DVD 1. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal tekan enter lagi. Working. Dan dia melakukan proses instalasi paket tadi. Nah, selesai, sebentar saja. Nah, ketika paketnya sudah terinstall seperti ini, kita mau lihat apakah langsung jalan apa tidak paket Apache tadi. Ya, kita lihat sama perintah yang sebelumnya, etc ini.d. Nama paketnya adalah Apache 2, status. Kita lihat statusnya. Nah, statusnya adalah running. Apache 2 is running. Nah, jika Apache ini sudah running, seharusnya di komputer klien itu sudah bisa membuka halaman web server. Paling tidak dia sudah bisa mengakses halaman index.html yang berada di dalam folder server ini. Kebetulan kalau di Windows itu biasanya kalau kita gunakan aplikasi pihak ketiga seperti SAM dan lain-lain, itu ada di folder htdocs, ya, folder SAM kemudian folder htdocs ataupun nama folder file yang kita buat sendiri. Kalau di Linux Debian ini ada di folder var www. Jadi bukan di htdoc tapi di
www. Tapi sebelum www harus masuk dulu ke folder var. Nah, jadi kita bisa lihat filenya nanti di situ. Tapi kita uji dulu, ini sudah running. Kita uji dulu ke komputer klien. Kita klik Google Chrome. Karena dia web server, maka kita membukanya harus menggunakan web browser. Di sini kita masukkan alamat IP address dari server. Server tadi IP addressnya adalah 10.1. Kalau di simulasi Cisco tadi 1.100 itu di simulasi. Tapi di instalasi OS sebenarnya ini servernya adalah 10.1. Karena kita lihat tadi pada jaringan, kita lihat di sini gateway-nya adalah 10.1. Berarti ini adalah 10.1. Nah, kita masukkan IP address-nya 10.1. Enter. Nah, udah selesai. Selamat, ini adalah web server Linux Debian. Ya, tapi secara default yang keluar bukan ini. Yang keluar harusnya adalah It Works. Ini karena sudah pernah saya uji coba sebelumnya, makanya halaman webnya sudah berubah ya. Selamat, ini adalah web server Linux Debian. Sesungguhnya ini adalah tulisan It Works, artinya itu bekerja. Lalu bagaimana ini kok bisa berubah ya? Kita cukup merubahnya pada halaman var www tadi. Nah, kita kembali ke komputer server. Bagaimana cara kita merubah? Jika kita ingin melakukan editing konfigurasi ataupun merubah sebuah file di dalam Linux, kita perlu ketikkan yang pertama kali adalah editornya. Dalam Linux ada beberapa editor, ada Nano, ada Pico, ya, ada beberapa editor lainnya, ada V misalkan seperti itu. Tapi bagi saya yang paling mudah dioperasikan itu adalah Nano. So, kita ketikkan nama editornya adalah Nano, spasi, baru lokasi filenya. Lokasi filenya bukan di etc lagi, tapi ada di var www, dan nama filenya adalah index.html. File yang terbuka sekarang ini di komputer klien adalah index.html. Enter. Nah, ini dia filenya. Ini yang dirubah, makanya tampilnya berubah. Tampilan aslinya jika kalian semuanya menginstal belum pernah dirubah, itu akan tertulis It Works, artinya dia bekerja. Tapi kalau halaman itu tidak tampil, berarti ada permasalahan koneksi antara klien dan server ataupun konfigurasi dari web server Apache-nya. Ini kita rubah. Saya adalah web server Apache 2. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan editing konfigurasi ataupun editing sebuah file, kita perlu menyimpannya. Ya, caranya sama pada video sebelumnya. Yang lupa mungkin bisa lihat nanti di end screen. Silahkan diklik video sebelumnya. Ya, kita tekan Ctrl O untuk override ataupun untuk melakukan penyimpanan. Ctrl O. Kemudian Enter. Jika tidak ada error, berarti penyimpanan sukses. Tapi jika ada error, cek apa yang error. Ya, kemudian setelah itu untuk keluar dari editor, kita tekan Ctrl X. Selesai. Nah, setelah kita edit di komputer ini, kita harus refresh. Berubah nggak? Nah, ternyata sudah berubah. Ya, sudah berubah terhadap apa yang kita edit terakhir kali. Jika tidak berubah, maka mungkin beberapa server ini perlu di restart service-nya. Cara merestart service sama seperti kita melihat status tadi, hanya saja di sini perintahnya adalah restart. Jadi perintah etc ini kok caps lock ya, perintah etc, kemudian ini .d, kemudian nama paketnya adalah Apache, kemudian ini di sini bisa kita ketikkan beberapa. Kalau tadi adalah status, nah bisa status, kemudian bisa start, bisa stop, dan bisa restart. Nah, yang di sini kita akan buat restart jika halaman web di komputer klien tadi tidak berubah setelah kita melakukan perubahan pada file tadi. Ya. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian perintahnya adalah restart. etc ini .d Apache 2, nama paketnya restart. Pastikan oke dan tidak ada error, itu sudah oke, berwarna hijau. Baru di sini kita refresh ulang. Nah, seharusnya sudah berubah. Ya, jika tidak berubah bisa di clear cache pada web browser, tergantung gunakan web browser apa. Nah, jadi di sini kita ketikkan IP address, masih mengetikkan IP address. Pada video berikutnya kita akan membuat DNS, Domain Name Server. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan IP address, kita ketikkan di sini alamat dari domainnya.
Ya, misalkan www.debian.com atau www.websaya.com, misalkan seperti itu. Nah, ilustrasi ini sudah kita praktekkan sebelumnya pada Cisco Packet Tracer. Bagaimana cara kita mengkonfigurasi DNS server dan bagaimana pengujiannya. Nanti bisa lihat di end screen bagaimana video untuk menguji DNS server tadi pada Cisco Packet Tracer. Nah, pada sistem operasi yang sesungguhnya ini, pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara kerja DNS server, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi dan menguji cobanya. Nah, misalkan seperti Facebook. Facebook itu sebuah komputer juga memiliki IP address public yang kita bisa akses dari manapun juga asal terhubung ke internet. Namun, yang kita tahu adalah Facebook ataupun facebook.com. Kita tak perlu tahu berapa IP address-nya. Padahal Facebook itu terus secara berkala mengganti IP address-nya, mungkin dengan alasan keamanan. Nah, seperti itu juga, seumpamanya Facebook tidak punya DNS server, dia hanya memberikan kepada user ataupun pengguna IP address-nya, yang mana IP address-nya itu secara berkala diganti, maka user akan bosan, ya, harus mengingat deretan angka ini. Untuk itulah ada yang namanya DNS server tadi. Jadi kita tidak peduli Facebook mau ganti IP address berapa kali, mau ganti IP address apa saja, kapanpun, yang user tahu alamatnya tetap facebook.com atau fb.com. Nah, seperti itu. Jadi user lebih mudah mengingat nama daripada mengingat deretan angka. So, pada video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server pada Debian Linux secara real. Demikian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ataupun maksud saya didiskusikan di WhatsApp group. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam bahagia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.